Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, gereja kita ini cukup luas ya, walaupun bukan secara saya kayak di foto begitu rasanya. Nanti jangan lupa dicetak besar ya buat saya. Ya, model gereja kita ini bikin pusing pengkhotbah. Ya, sebenarnya pengkhotbah itu tidak boleh hanya satu sisi. Kalau begini nih modelnya, semua harus dilihat. Ya, kalau enggak, yang sana kok Atin kok lihatnya cuma ke Reni doang ya. Kenapa kira-kira gitu? Kok nggak ngelihat William misalnya saja begitu ya? Sana nggak kebagian. Model gereja seperti ini bikin pusing pengkhotbah. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Saya akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini berjudul Allah Sang Penggenap Janji. Makanya lagu terakhir tadi kalau mengatakan bahwa Allah itu harapan kita itu tidak salah. Ya karena apa? Dia pribadi yang bisa kita harapkan. Dia pribadi yang bisa kita andalkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu kalau dia berjanji dia tidak akan ingkari. Amin. Tidak seperti manusia sampai ada tercipta lagu kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan begitu. Ya toh? Ya, laki-laki itu terkenal pengobrol janji, kalau perempuan itu senang digombalin. Iya Pak ya? Ya. Ya, laki-laki suka mengobrol janji. Nggak tahu tuh laki-laki di sini ya Pak ya, saya nggak ngerti ya. Kalau perempuan itu seneng kalau digombalin, coba digombalin sedikit aja, wah taruh harapannya luar biasa. Tapi Allah kita itu Allah yang menggenapi janjinya. Kalau dia sudah berkata, dia tidak akan cabut kembali apa yang menjadi janjinya. Olehnya berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Tolong tampilkan 2 ayat terlebih dahulu. Yang pertama Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19, bunyinya demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah kita bukanlah manusia yang mengobrol janji. Dia berjanji pasti dia menepatinya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Allah kita, Tuhan kita selalu menepati janjinya meskipun kelihatannya lama. Sepertinya Tuhan sudah lupa akan apa yang dijanjikannya, tetapi Tuhan kita pasti menepati. Nanti saya akan kesaksian di akhir khotbah yang akan saya sampaikan ini. Nah, terlebih dahulu kita akan belajar beberapa hal, yaitu tentang janji Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, siapa yang pernah menerima janji Tuhan? Ya, janji Tuhan itu secara khusus saudara terima, mungkin dalam doa secara audible saudara mendengarkan suara Tuhan. Sudah pernah mendengarkan janji Tuhan begitu? Ada yang punya pengalaman? Ada ya, Ibu Gembala mengangguk-angguk. Nah, saya juga punya pengalaman. Oke, ya nanti makanya saya akan sharingkan ini, saya akan saksikan kesaksian saya. Nah, pertama yang bisa kita pelajari janji Tuhan secara pribadi. Jadi ada secara pribadi janji Tuhan untuk orang per orang. Ya, mungkin yang mengangkat tangan itu yang namanya janji secara pribadi. Diterimanya mungkin melalui membaca Alkitab. Tuhan berbicara secara khusus. Mungkin mendengarkan nubuatan. Tuhan berjanji. Atau mungkin melalui hal yang lain Tuhan berjanji.
kepada saudara secara khusus, janji secara pribadi. Beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Yang pertama kepada Abraham. Ya, Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 bukan ayat yang ke-13 tetapi 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ketiga. Maaf kalau mungkin saya salah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, Tuhan itu berjanji kepada Abraham, dia akan menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Saudara ingat, janji itu digenapi berapa tahun lamanya? Sebelah sini? Ya, Andre? 40? Bukan. Yang tengah? Janji Tuhan digenapi berapa tahun? Tidak ada? Yang sini? Mungkin tahu? Tidak ada yang tahu. 25 tahun, cukup lama ya. Kalau itu lahirnya cucunya Bapak Gembala, 25 tahun bisa-bisa sudah mantu lagi. Ya, karena apa? 25 tahun waktu yang cukup panjang. Ya, tapi bukannya firman Tuhan tadi di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, sepertinya manusia menganggap Tuhan itu telah lalai, Tuhan itu telah lupa. Karena apa? Terlalu panjangnya si Abraham ini menunggu. Kayaknya Tuhan lupa, sepertinya Tuhan lalai. Tapi itu tidak. Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan kita bekerja sesuai dengan waktunya. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 21 ayat 1 dan 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi kalau Allah berjanji, dia pasti menepati. Sekali lagi, dia bukan manusia yang bisa saja berjanji. Manusia itu kadang begini, dia janji tapi lupa. Kalau memang benar-benar lupa enggak masalah. Kalau ngelupa itu yang amsyong, ya, yang payah. Ngelupa, tahu ngelupa, pura-pura lupa. Nah, itu yang parah. Nah, dia mau menepati janji tapi keburu mati, ya sudah. Nah, ada yang teman saya itu, ya, sahabat dekat saya itu terima janji, ayo kamu urus paspor, nanti akan keliling, dibawa keliling. Yang janji ini memang orang kaya, ya saudara, orang kaya. Saudara tahu, ternyata dia janji akhirnya mati. Lama ini tidak digenap-genapi itu apa yang dikatakan itu. Jadi orang ini tidak menepati janjinya. Itulah manusia, ya saudara. Jadi harapan kita itu jangan bertumpu kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Karena dia kalau berjanji, dia pasti menepati. Kepada Abraham, akhirnya dia melaksanakan apa yang menjadi janjinya. Akhirnya pada usia tua, memang sudah tua, ya. Sarah dikatakan sudah mati haid, ya. Jelas secara medis tidak bisa punya anak lagi. Karena apa? Sudah tidak haid lagi, gitu, sudah tua. Nah, tapi Tuhan menggenapi, luar biasa, ya, Tuhan yang ajaib. Janji yang kedua, contoh yang kedua itu kepada Yakub. Kejadian pasal yang ke-28 ayatnya
yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Ini janji Tuhan ya. Dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara tahu jalan ceritanya Yakub. Sayang sekali Yakub itu berbohong dalam hidupnya. Ya. Meskipun nama Yakub itu bagus, Jacob kan bahasa Inggrisnya kan begitu ya. Tapi saudara tahu apa artinya? Penipu. Untung cucunya Bapak Gembala namanya bukan Jacob. Ya. Ya walaupun itu dikasih nama Yakub ya pasti bagus lah ya Jacob, karena memang ini nama yang luar biasa, tertulis dalam Alkitab dan punya dasar cerita yang oke. Tapi sebenarnya Yakub itu artinya penipu. Kalau saya seandainya punya anak laki-laki begitu, saya ndak mau kasih nama Yakub, artinya jelek ya. Kenapa Yakub itu kok menipu seperti itu? Padahal saya percaya kalau Tuhan itu sudah janji seperti itu, dia pasti akan genapi. Sebenarnya dia tidak perlu menipu. Tuhan kalau sudah berjanji, jalan kehidupan Yakub itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi memang sudah jadi ceritanya seperti itu. Yakub menipu kakaknya dan menipu ayahnya, lalu dia keluar dari tempatnya dan dia harus pergi ke Haran. Kan begitu ceritanya. Tetapi saudara tahu, perhatikan tadi firman Tuhan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, janji Tuhan di dalam mimpi dari Yakub itu dikatakan bahwa tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan di dalam mimpinya Yakub. Sekali lagi dia membuktikan bahwa Tuhan Allah kalau sudah berjanji dia tidak mengingkari. Sekali lagi contoh secara pribadi, janji Tuhan secara pribadi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ini Elia ini belum pernah ketemu loh sama perempuan Sarfat ini. Tapi kalau bahasa saya itu kayak apa ya istilahnya? Apa? Bosi. Ya, bosi. Boleh dikata bosi. Kalau bahasa Jawa apa, Den? Bahasa Jawa? Hah? Ada bahasa Jawa yang ya sudahlah, ndak usah saya katakan. Pokoknya bosi itu tadi benar. Padahal belum kenal. Selanjutnya, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Nah saudara, jadi Elia itu dipelihara sama Tuhan. Tuhan katakan itu kan kekeringan terjadi sekian waktu, bertahun-tahun. Tapi Tuhan katakan, "Pergi. Di sana aku sudah menyiapkan, aku sudah menyuruh, aku sudah mengutus seorang perempuan yang akan memberi engkau makan." Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya Elia belum pernah ketemu, tapi dia bosi banget. "Ambilkan aku minum." Mungkin baru mengambil saja ya saudara, baru mau dibawa dia lagi, "Buatkan aku roti." Nah ini bahasa saya tuh sedikit kurang ajar gitu loh ya, si Elia. Tapi itu yang memang terjadi. Itu memang yang nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya, bahwa minyak itu tidak akan habis dan tepung itu juga tidak akan habis, karena janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya bahwa Elia saat itu ya sudah minum seperti saya saat ini. Cukup melegakan. Ya mungkin Elia merasa bahwa dia kehausan. Sungai sudah menjadi kering, tapi disediakan oleh Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa sempurna. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Digenapi enggak saudara apa yang dikatakan? Digenapi. Ayat yang ke-16 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Coba. Luar biasa ya. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti yang difirmankan Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi kalau ada orang percaya, ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, itu saya pikir dia sebodoh-bodohnya orang. Ya, kalau saudara dengar saya mengatakan ini, jangan ada niatan untuk engkau meninggalkan Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Jangan ada niatan dalam hati saudara untuk meninggalkan Tuhan. Jangan ada niatan dalam hatimu untuk tidak setia, tetapi setialah. Melihat kenyataannya seperti ini loh saudara. Ya, melihat kenyataannya yang seperti ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang menggenapi janjinya. Ya. Yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua, janji secara umum. Tadi janji secara pribadi, sekarang janji secara umum. Janji Tuhan dalam hal berdoa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 dikatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Ini janji Tuhan untuk semuanya.
untuk saudara dan saya secara umum. Itu boleh berlaku untuk pria dan wanita. Itu janji secara umum. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi memang ada action yang harus kita kerjakan. Meminta artinya berdoa. Mencari juga berdoa. Ketoklah pintu, itu artinya juga berdoa. Baru apa yang kita minta Tuhan berikan. Kita cari Tuhan, kita akan mendapatkan Dia. Dan kalau kita ketuk pintunya, pintu surga, Tuhan pun akan membuka bagi kita. Ya saudara, Tuhan begitu baiknya. Secara umum janji ini diberikan kepada anak-anaknya. Makanya sekali lagi harapan kita itu hanya biar kepada Tuhan saja. Karena Dia pribadi yang tidak mengecewakan kita. Lagi, contoh secara umum, Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, ayat yang cukup terkenal. Dikatakan demikian. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang berbeban berat, yang bermasalah, datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Manusia itu kecenderungannya bosan dengan yang lain, ya. Kita cerita 1 kali didengarkan, kita cerita 2 kali didengarkan, 3 kali masih didengarkan, 4 kali dia sudah merasa kok bolak-balik begitu ya, kok bolak-balik, kecenderungannya menjadi bosan. Tetapi Tuhan tidak pernah bosan dengan kita. Makanya Dia berjanji, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk saudara yang mungkin ada masalah, mungkin tidak ada masalah ya. Saya tuh kadang berpikir, orang Australia itu punya masalah enggak ya, kok kelihatannya hidupnya kok seneng-seneng terus gitu. Ya. Hari-hari ini saudara, kami sedang bergumul dalam doa tentang toko. Sentra manajemen itu sudah menghubungi suami saya untuk merubah apalah ini, menu itu tidak boleh ditaruh di dalam, ditulis di board, tetapi harus dipindah ke TV begitu ya saudara. Ini pengeluaran juga kan. Nah saya merasa bahwa tahun ini ya memang ya semuanya Tuhan izinkan. Tahun ini kan 2 kali saya ke Indonesia. Yang pertama memang karena suami saya pengen ketemu kokonya. Yang kedua baru 1 bulan sampai di rumah, tinggal di rumah, ada berita kalau kokonya kan sakit, jadi keluar lagi kan begitu saudara. Nah sebelum ada berita dari Indonesia kondisi kokonya yang seperti itu, kami mengambil keputusan untuk mengganti karpet menjadi wood. Itu kan juga biaya saudara. Kalau itu sih memang ya sudahlah, sudah direncanakan, sudah diprogramkan begitu. Yang tidak itu misalnya saja ke Jakarta yang kedua, lalu ini toko ini menggoda banget gitu loh ya saudara. Saya bilang sama suami saya, sudahlah ini ndak bisa kita berharap kepada manusia, kita serahkan aja kepada Tuhan, supaya dari pihak sentra manajemen itu tidak berbuat macam-macam yang membuat pengeluaran tambah banyak. Kan bisa toh, didoakan kan bisa. Soalnya saya pernah berurusan dengan salah satu security di toko, di shopping center tempat saya kerja itu. Dia mau bikin gara-gara karena seseorang karyawan saya, dia berusaha, kalau dia berusaha pokoknya bikin sesuatu, dia katakan kepada karyawan saya itu, kamu nanti bakal aku laporkan ke ini nih. Saya tanya kepada karyawan saya, sebenarnya kenapa loh? Aku nggak kenapa-kenapa tante ya. Aku jawab seperti ini. Nah rupanya dianggapnya tidak terlalu sopan oleh security ini, sehingga dia akan laporkan ke sentra manajemen begitu. Lah karena kami itu butuh karyawan, saya akhirnya berdoa saudara. Yang saya doakan apa? Tuhan, aku berdoa untuk
satpam itu, aku mohon supaya engkau hentikan sepak terjangnya, aku mohon kau pindahkan dia, tidak tahu kemana. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menolong saya. Saudara, sebentar lagi dia dapat kasus di shopping center tempat saya kerja itu. Ada orang sedang menyusui, begitu tidak masuk ke ruang ibu dan anak, ditegur begitu. Lah yang ditegur ini kan marah, gitu ya. Ya kalau di Indonesia dilarang mengeluarkan anggota badan, ya saudara ya. Ya ditulis di bis-bis itu dilarang mengeluarkan anggota badan. Nah, tapi kan di sini kan disediakan loh ya tempat untuk menyusui, tapi itu tidak dilakukan oleh beberapa orang. Nah, akhirnya marah. Dari peristiwa itu dikeluarkan, saudara, dipecat. Saudara ya, saya kasihan itu ya, berarti ya karena doa yang saya panjatkan itu lah. Tapi kalau bikin perkara begini ini ya bagaimana? Iya toh? Kalau bikin masalah begini ini harapan saya secara pribadi bukan kepada manusia, cuma kepada Tuhan saja. Tuhan lakukan seperti itu. Ya, saudara. Ya, Tuhan mau buat apa itu ya urusan Tuhan. Tapi yang saudara perlu tahu, siapa yang berletih lesu dan berbeban berat, datang saja kepada Tuhan. Ungkapkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Ya, yang ketiga, janji Tuhan secara umum, ayat yang sudah cukup terkenal dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji secara umum, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji itu pasti bisa dinikmati oleh setiap anak-anak Tuhan, asalkan dia percaya. Jadi anak-anak Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Ya, janji secara umum. Yang terakhir, saudara, janji secara pribadi sudah, janji secara umum sudah, dan yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah ketika kita menerima janji Tuhan itu apa yang mestinya kita lakukan. Ya, kalau kita terima janji Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang pertama, taat. Taat kepada janji Tuhan. Loh, terhadap janji Tuhan itu perlu ditaati toh? Iya. Kalau tidak taat, maka janji Tuhan itu tidak akan menjadi kenyataan. Kalau tidak taat. Makanya yang kita lakukan pertama kali harus taat. Seperti di dalam Kejadian pasal 12 tadi ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya ketika Tuhan berjanji bahwa aku akan menjadikan kau sebagai bangsa yang besar, dan itu ditaati oleh Abraham. Dia pergi loh ke tempat yang Abraham tidak tahu terlebih dahulu mana itu namanya tempat itu. Tapi dia taat. Abraham taat. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi taat dulu. Kalau engkau menerima janji Tuhan itu, taatilah. Meskipun kadang-kadang janji Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, saya percaya bahwa Abraham itu mungkin secara manusiawinya juga ada pemikiran bahwa ini kemana, kan dia tidak tahu yang tempat mana yang harus dia tuju kan. Tapi dia taat. Saudara tahu, dengan ketaatan yang dipunyai oleh Abraham itu, justru Abraham itu menerima penggenapan dari apa yang telah Tuhan janjikan. Ya, luar biasa. Yang kedua adalah percaya. Selain taat, percaya kepada janji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu
setia. Yang kedua percaya, yang pertama taat, yang kedua percaya. Walaupun Sarah sempat tertawa ya ketika dikatakan bahwa dia akan mengandung, ya toh? Di balik pintu dia tertawa. Hihihi. Ya. Kelihatannya seperti menghina Tuhan gitu. Kan akhirnya ditegur tuh. "Oh, kamu tertawa?" "Enggak, aku enggak tertawa." Ya tertawa. Ya. Tapi mungkin akhirnya dia menyadari bahwa dia perlu percaya untuk menciptakan apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Maka Abraham dan Sarah pun percaya untuk dia mendapatkan cucu. Sudah pada tua-tua loh saudara. Untuk mendapatkan anak, maksud saya bukan mendapatkan cucu. Si Abraham mendapatkan anak. Ya, memang 25 tahun itu waktu yang lama. Ya, mereka sudah tua-tua. Ini memang sudah sebenarnya sangat mandul, tapi Tuhan itu buat sesuatu yang luar biasa. Lalu yang ketiga, taat, percaya, dan mendoakan janji Tuhan. Didoakan janji itu nanti bisa di-sharingkan dalam acara Komsel ya, apa? Ya, Komsel ya. Bisa di-sharingkan siapa yang pernah menerima janji Tuhan. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 37 dan 38. "Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Saudara, bangsa Israel itu kan sudah menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Janji-janji Tuhan untuk bangsa ini banyak disampaikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel ini. Tapi kenyataannya bangsa ini adalah bangsa yang memberontak, kan kita tahu ya. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak taat, itu bangsa Israel. Sampai pada akhirnya Tuhan izinkan Israel ini mengalami reruntuhan yang luar biasa, kehancuran yang luar biasa. Nah, Tuhan mau dikatakan tadi toh, aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku. Artinya apa? Kalau itu janjinya Tuhan, minta di dalam doa. Makanya janji Tuhan, yang sudah menerima janji Tuhan dan belum mendapatkannya, doakan. Doakan apa yang menjadi janji Tuhan itu untuk saudara sekalian. Seperti Tuhan sendiri sudah firmankan di dalam Yehezkiel ini, mending didoakan ya, apa yang akan aku lakukan untuk pemulihan dari bangsa Israel ini. Nah, saudaraku, jadi itu yang mesti kita lakukan. Jadi kita taat, kita percaya, dan kita mendoakan. Nah, saudara, untuk mendukung firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya akan sampaikan satu cerita yang tidak banyak orang tahu, kisah saya. Ya, jadi saya menerima janji Tuhan itu di 2000 kalau dari 2018 17 tahun sebelumnya berarti berapa? 2001 ya. 2001 itu ada nubuatan seperti ini. Hatin, kamu akan menikah. Itu kan janji ya saudara ya. Hatin, kamu akan menikah. Saya waktu itu berteriak, tidak. Ini artinya kan tidak taat ya saudara ya. Tidak, saya tidak mau. Karena saya lebih senang melayani, pikir saya seperti itu. Pokoknya saya akan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, pokoknya saya melayani Tuhan. Saya tidak mau, makanya saya tolak. Tidak, begitu. Lain orang disuruh menikah, tapi kalau saya ngomong tidak, ini benar saudara. Tidak, saya katakan tidak. Dan saya tidak taat untuk itu. Saya juga tidak percaya. Apakah benar saya akan menikah?
Jadi saya tidak percaya. Karena apa? Bertahun-tahun terakhir saya pacaran itu 2019 mungkin. 2009. No. Lupa saya. Pokoknya jauh itu. Saya itu tidak pacaran. Jadi saya tidak percaya orang tidak ada laki-laki yang dekat sama saya. Tidak ada yang mau itu. Ya. Pegawai saya tanya begini. Dia tanya pakai bahasa Inggris. Walaupun saya mengerti sedikit ya. Dia bilang begini. Tidak tahu bahasa Inggrisnya bagaimana, tapi saya ngerti. Anti, kenapa kok kamu menikah pada usia tua? Saya katakan, oh, maybe I'm not selling good. Dia ketawa, saudara. Dia ketawa. Jadi mungkin aku nggak terlalu laku begitu ya, saudara. Makanya saya nggak percaya. Ya. Tapi rupanya mendapat teguran terus, saudara, selama itu. Saudara, makanya mesti belajar. Jadi kesaksian saya ini kiranya menjadi pelajaran untuk saudara sekalian. Kalau memang engkau mendengarkan suara Tuhan dalam hal janji, taati itu, percayai itu, dan doakan itu. Karena saya tidak taat, tidak percaya, dan tidak mendoakan, maka penggenapan janji itu sampai 17 tahun baru tergenapi. Lama kan? Ya untung saja tidak seperti Abraham 25 tahun. Kalau 25 tahun tante, aduh, ya sudah, bahasa Jawanya garek kesele, ya, tinggal capeknya, karena sudah tua banget. Ya, seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, saya menikah akhirnya sama suami saya itu saya sudah berumur 53 tahun, sudah tua kan. Jadi sampai akhirnya orang-orang itu berbilang kepada saya begini, Tin, boleh nggak Tin, kisah hidupmu itu aku jadikan contoh. Kalau di Indonesia begitu kan, orang-orang desa khususnya, kalau disuruh menikah apa sulit atau ndak cepat menikah, kan orang tua, kamu ini kok ndak cepat menikah, nggak laku-laku misalnya saja, ayo cepet kan begitu. Nah sekarang ini kan bukan zamannya didorong-dorong sampai sebegitunya, ya, sampai akhirnya dijadikan contoh. Di usia tua pun Tuhan masih menyediakan pasangan hidup, ya, di usia tua pun. Tapi Tuhan itu kepada saya percaya bahwa Tuhan buat sesuatu yang indah untuk saya secara pribadi. Saya punya sahabat kental yang sama-sama belum menikah pada waktu itu. Teman-teman sudah pada begini, saudara. Pak pendeta ini doakan teman saya ini. Namanya Desi ya. Ini teman saya nih belum menikah, didoakan. Teman saya ini, Bu pendeta saudara. Dia kalau gurau-guraunya seperti ini. Aku kalau menikah aku tidak mau dapat pendeta. Padahal dia pendeta. Lah saya lihat dengarkan gurauannya dia begitu itu ya mau ketawa aja. Ya. Terserah Tuhan, mau dikasih apa ya terserah, saya pikir ya. Mau dikasih orang yang kayak apa ya sudah terserah. Itu ketika saya sudah mulai bertobat, menyadari bahwa janji Tuhan itu harus didoakan. Akhirnya saya sudahlah takluklah, ya sudahlah. Nubuatan yang didengar itu berkata terus tentang bahwa saya ini benar-benar menikah. Termasuk yang seperti ini, saudara. Kamu akan suaminya Tante Hatin bisa berbahasa Inggris. Saya kaget. Waduh, bisa berbahasa Inggris. Saya sudah pernah cerita yang ini belum ya? Bisa berbahasa Inggris. Saya senangnya kayak apa? Wah, yes, boleh. Masa kalah seperti Laila? Boleh. Gitu pikiran saya waktu itu, saudara. Ya. Pada waktu jalan dengan seorang teman, dia katakan demikian. Tiba-tiba dia katakan, Tim, suamimu itu tinggi dan putih. Loh, rak sudah toh? Iya kan? Tinggi, putih,
Bahasa Inggris. Kan benar mendukung bule ya saudara ya. Nah, tapi ternyata ya bukan. Tapi memang dia 1 grade lebih putih dari saya. Ya saudaraku. Nah, ini kembali kepada teman saya yang gandengan. Akhirnya saya menghadap. Ini pendeta tidak pernah berjumpa dengan saya. Waktu itu satu acara, kebetulan waktu itu saya jadi ketua panitia atau apa. Saya jadi sekretaris WPI di Jawa Timur. Itu acara doa. Saya didoakan nih. Begitu tumpang tangan kepada teman saya pendeta ini, hamba Tuhan itu mengatakan, kamu akan menikah dan mendapatkan seorang hamba Tuhan. Dalam hati saya katakan, kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Tahu kapok ya? Kapokmu kapan? Soalnya dia minta pengusaha. Dia tuh minta pengusaha, saudara. Aku nggak mau menikah sama pendeta, aku mau pengusaha. Gitu, saudara. Nah, ketika dia berdoa buat saya, si hamba Tuhan ini, kamu akan menikah dan mendapatkan seorang pengusaha. Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Ya. Jadi apa yang dia janjikan akhirnya memang menjadi kenyataan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang mengatakan, mendoakan saya, Hatin, kamu akan melayani di luar negeri. Saya pikir melayani di luar negeri itu ada undangan pelayanan gitu loh saudara. Ternyata tinggal di luar negeri dan tetap melayani gitu. Jadi banyak hal yang telah saya dengar janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Kalau mau janji Tuhan segera terlaksana, taati, percayai, dan doakan. Jangan contoh saya yang tidak taat, yang tidak percaya, dan tidak mendoakan. Jadinya lama. Ya walaupun akhirnya saudara setelah saya bertobat, dalam satu doa saya dapat penglihatan. Saya pakai baju pengantin dan menuju ke arah Surabaya. Itu dari tempat saya ya, desa namanya Gempol, menuju ke Surabaya itu 1 jam. Ternyata pada waktu ketika saya sudah berkenalan dan pacaran dengan Om Ganteng, akhirnya Bu Lili itu menawari saya begini, kamu mau menikah di mana sih? Soalnya saya ini yang biayai sepenuhnya itu yang namanya Bu Lili itu. Makanya beliau seperti ibu saya. Dari semuanya, jadi pernikahan di restoran ada 15 meja waktu itu, saudara. Dibantu dari keluarga saya juga, tapi semua banyak keluar dari beliau, saudara. Dan ternyata saya menikah di Surabaya, saudara. Jadi apa yang menjadi penglihatan saya itu benar. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Untuk saudara yang sudah menerima janji Tuhan tetapi belum tergenapi, saat ini engkau sudah mendengarkan kuncinya. Taati, percayai, dan doakanlah sampai janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Amin untuk firman Tuhan.